Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsala rasulahu ala kafatil umam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat saya banggakan, Mbak Mas, dalam mata kuliah manajemen diklat. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum, nanti diharapkan mahasiswa dapat menyusun perencanaan pelatihan program tertentu, yaitu dalam kaitannya melaksanakan pelatihan pendidikan. Adapun tujuan khusus, yaitu melakukan TNA, Training Need Assessment, menganalisa kebutuhan pelatihan. Kemudian menyusun perencanaan diklat. Setelah itu menetapkan tujuan diklat, dan tentunya nanti akan melaksanakan diklat dan melaksanakan evaluasi diklat. Adapun selanjutnya, pengertian pelatihan dalam konsep pembelajaran ini yaitu suatu kesatuan proses untuk mencapai tujuan yang berfokus kepada peningkatan pengetahuan. Kemudian sikap dan perilaku atau keterampilan peserta latih dalam upaya mendukung tercapainya tujuan tersebut. Nah, adapun tujuan pelatihan itu ditujukan untuk meningkatkan SDM atau sumber daya manusia. Nah, tujuan pelatihan tersebut ada 3 ranah ya. Ada pengetahuan, ada sikap, ada praktik. Nah, pengetahuan itu yang berkaitan dengan aspek kognitif, kemudian yang sikap berkaitan dengan aspek afektif, dan kemudian praktik atau keterampilan berkaitan dengan aspek psikomotorik. Selanjutnya, mengapa perlu diklat atau mengapa perlu adanya pelatihan? Nah, setiap organisasi itu menghadapi perubahan lingkungan. Sama halnya di dunia pendidikan juga menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ada globalisasi ekonomi, ada teknologi informasi, ilmu manajemen, dan tuntutan terhadap mutu. Oleh karena itu, penting sekali perlu adanya pelatihan atau diklat. Kemudian yang kedua, adanya dampak 3C. Ada customer, memegang kendali, competition, kompetisi semakin tajam, kemudian C, perubahan makin berubah. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan sehingga nantinya agar dapat meningkatkan ataupun sesuai dengan tuntutan yang harus dilakukan di pendidikan. Selanjutnya, organisasi harus dapat mengenal perubahan, harapan, dan kebutuhan. Sama halnya dengan pendidikan, juga harus mengenal perubahan dan harapan itu serta memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan stakeholder di pendidikan tersebut. Menyiapkan personil untuk melakukan perbaikan proses terus-menerus dan perlu pelatihan yang sesuai dengan tujuan dan terencana dengan baik. Nah, itu mengapa harus adanya pelatihan. Untuk yang selanjutnya, siapa yang membutuhkan diklat? Baik, yang membutuhkan diklat di sini ada 3 ya. Ada kebutuhan organisasi, ada investasi SDM, sumber daya manusia, kemudian ada kebutuhan pribadi. Kebutuhan organisasi. Nah, organisasi itu membutuhkan orang-orang yang mampu sesuai dengan jabatannya. Melalui pelatihan itu diharapkan kebutuhan dan kekurangannya dapat terpenuhi dan teratasi. Sehingga apa? Sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Adapun investasi sumber daya manusia, nah ini banyak ya investasi yang harus ditanamkan untuk pelatihan sebagai suatu investasi. Kemudian sehingga menuai hasil di kemudian hari termasuk keuntungan dan perkembangan bagi organisasi tersebut. Selanjutnya, siapa lagi yang membutuhkan diklat? Yaitu kebutuhan pribadi. Nah, ini bagian integral dari organisasi. Kebutuhan pribadi melengkapi kebutuhan organisasi. Nah, pengembangan pribadi yang diperoleh melalui pengembangan jabatan akan memperkaya dirinya atau pengembangan karirnya semakin meningkat. Nah, untuk siklus diklat ini ada yang pertama itu PNA ya, identifikasi kebutuhan pelatihan, training need assessment. Kemudian ada goal, penetapan tujuan diklat atau pelatihan. Selanjutnya ada plan, perencanaan diklat. Kemudian ada action, pelaksanaan diklat, dan evaluasi dari diklat tersebut. Sehingga setelah evaluasi proses ini, maka akan diketahui apa dampak positif dan negatif serta kekurangan dan kelebihan dari pelatihan atau diklat tersebut. Sehingga nantinya kembali lagi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan pokok bahasan yang tentunya lebih menarik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.